Jadi mohon maaf, mohon ikhlas, mohon itu pembacaan suratul Fatihah untuk gimana Pak Samad dan juga dapatnya gimana PRN ya? Kalau PRN membentuk Ketua Sisnu. Alhamdulillah sudah nyumbang totalnya 50 juta rupiah. Alhamdulillah. Amin. Pada beliau waktu tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dengan niat keberkahan saudara kita yang sudah mengikhlaskan rezekinya untuk kita semua untuk ilmu, mudah-mudahan mendapatkan balasan rezeki yang melimpah barakah. Al-hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Janabal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para kiai yang mohon maaf tidak saya tata satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi hormat alim kami. Mengingat sudah malam, saya tidak ngasih pembekalan sebab ini kan ya gak berani saja ya, memang sudah kalau pembekalan zakat itu memang ya sudah wajib jurusannya, di samping belum muzaki pantas belum, saya masih mustahik ngomongin zakat ya gak berani. Tapi sebelum semuanya saya ingin memberikan yang pertama apresiasi kepada Kang Said, luar biasa buat beliau, setahun sudah luar biasa. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa di NU itu ada memang makhluk-makhluk hari ini ada di tengah kita. Kita doakan beliau sehat walafiat, bisa meng-hire Laziznu Kota Depok menjadi yang terdepan di antara yang lain. Senang saya tadi dari 500 PCM lebih gitu ya, artinya di masing-masing punya cabang Laziznu gitu ya, terpilih menjadi satu dari 7 menjadi percontohan. Ini kan luar biasa gitu. Jadi saya ingin merefleksikan kesenangan saya. Oke. Satu saja ingin saya sampaikan pada malam hari ini, dan ini anugerah buat kita. 100 tahun, satu abad, betul kata Kiai Mujib, bukan perjalanan pendek tapi karya besar NU. Case-nya tentang Laziznu ini sebetulnya menarik. Kalau 100 tahun kita baru hari ini di Cipayung atau secara umum baru bicara pemberdayaan ekonomi umat melalui namanya Laziznu, sebetulnya ruhnya kalau kita ingin tarik flashback ke belakang adalah memang di 1914 itu sudah ada Nahdlatul Tujar, satu dari 3 organ yang menjadi embrio cikal bakal NU ketika Mbah Wahab menginisiasi pembentukan Nahdlatul Tujar 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ini kan keren. Spirit kebangkitan ekonomi yang waktu itu dibangun sejak konsepnya adalah top down, merefleksikan kesadaran betapa pentingnya membangun ekonomi umat yang inspirasinya pasti muncul karena ada kolonisasi Belanda. Tapi bukan itu yang kami tangkap. Mbak Wahab itu bicara bukan bagaimana memberdayakan umat hari itu, karena nyaingin kolonial itu nggak bisa. Sektor ekonomi dipangkas semuanya, mau bangkit dari mana? Tapi ini adalah satu bentuk pola pikir visioner bahwa next kalau Indonesia berdiri, umat harus mapan. Dan sebelum ada Nahdlatul Wathon ya, sebelum ada Taswirul Afkar, yang dibangun dulu Nahdlatul Tujar. Karena amunisi ini, kalau kita tarik hari ini, NU butuh amunisi kembali pada spirit awal dibangkitnya Nahdlatul Tujar, karena kebutuhan real kontekstualnya umat butuh ekonomi, dan
dan di NU hari ini memerlukan itu. Maka seperti revitalisasi konsep bahwa Nahdlatul Tujar hari ini diberikan oleh Lazisnu, dalam hal ini Kang Said luar biasa. Ini muridnya Mbak Wahab berarti. Karena mampu mengimplementasikan rintisan gagasan Nahdlatul Tujar. Bedanya kalau dulu itu top down, ngumpulin yang punya kapital yaitu tujar, saudagar yang real memang punya aset besar untuk memberikan kontribusi ke bawah buat umat. Hari ini dibalik paradigmanya, tidak Nahdlatul Tujar tapi Nahdlatul Nahdiyin, membangkitkan dari bottom up. Siapapun orang NU yang punya aset tidak harus muzaki gitu, kira-kira gitu sebetulnya kan nggak harus muzaki. Yang pengen sedekah aja kan iya, kalau yang zakat sedikit karena yang memang iya, apalagi yang korek 17 itu kan banyak banget. Nah, konsepnya hari ini Lazisnu ingin bagaimana menghidupkan prinsip bawah, tapi tidak top down, tapi bottom up. Lah ini kerja-kerja menarik, makanya kenapa turun jadi Obzisnu kan, karena itu dari bawah memang. Nah ini keren, makanya saya apresiasi acungi jempol buat Kang Said nih, Kang Muhtar ya. Nah oke, jadi artinya saya ingin hanya memberikan satu ini sebuah refleksi 100 tahun NU yang kemudian kita warnai dengan pembentukan Obzisnu di tingkat kecamatan, karena ini hari ini kebutuhan dasar kita. Nah closing saya ingin saya sampaikan, saya teringat dulu ketika guru besar saya ketika saya mau pulang, dia beliau mengatakan begini, ad-diyunu mabniyun 'alal qadiyah. Beragama itu jadi mengimplementasikan perilaku keagamaan, pembuktian hidup beragama itu mabniun 'alal qadiyah, harus dibangun dengan paradigma kontekstual. Konteks yang kita butuhkan hari ini, Nahdlatul perlu diberdayakan secara ekonomi. Nah kalau kita tarik kepada NU sendiri yang selama ini kita disodori tentang definisi pemahaman bahwa NU itu jam'iyah, diniyah, wajtimaiyah, organisasi yang bergerak di lini keagamaan. Tuntas kita kalau keagamaan, tahlilan semua kok, manakiban, sholawatan, narian, semua ada tuntas kalau bab agama, nggak pernah tergeser kita. Tetapi kemudian yang menjadi problem krusial, yang menjadi PR bersama adalah diistimaiyahnya, bukan soal NKRI-nya. NKRI tadi Kiai Muji sampaikan sudah harga mati, jangan perlu dirubah. Tapi tentang kesejahteraan Nahdlatul ini yang mesti menjadi PR kita semua. Maka hadirnya Lazisnu, Obzisnu itu adalah menjadi satu harapan besar kita bahwa ini kita akan merubah sebuah fenomena betapa keterpurukan ekonomi. Karena kalau dilihat dari data BPS itu ya, kalau ngomong di Indonesia tingkat kemiskinan sekian persen, yang paling banyak itu pasti NU. Karena jamaah populasi kita kan NU semua rata-rata kan, sisanya Muhammadiyah kan. Jadi kalau ngomong kemiskinan itu berarti NU gitu loh. Nah artinya kita ingin mengangkat derajat kemakmuran ekonomi melalui makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bareng-bareng ngedein Obzis ini. Case-nya kita adalah sektoral di kecamatan, ya sudah mari yang kita dulu di kecamatan ini bangkit bareng-bareng. Karena selama ini ada ketimpangan, kuat kita tahlilan, perawi, manakiban, kuat di situ, nggak usah disuruh juga pada datang. Tapi ketika ngomong ekonomi, incep semua. Iya. Padahal kesadaran ini yang sedang dibangun. Makanya saya berharap nanti Obzis akan menjadi leading sector ketika harus memberikan sosialisasi, menghidupkan semangat orang untuk Nahdlatul Tujar tadi, artinya aspek ekonominya. Nah itu yang kemudian kita tangkap dari progres kita hari ini MBC. Apalagi saya senang ternyata yang jadi pilot projectnya Sawangan sama Cipayung ya. Nah, itu kan keren sebetulnya. Saya nggak tahu karena kedekatan Kang Muhtar dengan Kiai kita, tetapi ini berkah buat MBC dan ini kita nggak boleh menyanyiakan. Tinggal makanya ya kalau memang, makanya pesan saya kepada Ustadz Bukhari, ketua Tanbidiyah baik-baik India gitu loh. Ini baru segini aja udah keluar 30 juta ini kan. Kalau baiknya ditambahin nanti ya colek lagi ya lumayan, tinggal melet doang gitu. Nah ini kan menarik. Nah kembali kepada Mabdin al-Qadiyah. Jadi qadiyah kita hari ini kita akan merubah paradigma, bergeser sedikit tentang bagaimana out of the box, tidak
apalagi kita itu terpaku pada hal keagamaan. Kalau di NU itu keagamaan sudah mapan established, ekonomi yang masih berantakan. Oke, udah saya sekali dan terakhir aja nih, mohon izin sedikit. Saya itu kadang-kadang heran dengan orang NU itu. Kita kan NU nih, kita itu tangguh, semuanya tangguh. Dihantam badai besar tetap tangguh. Datang HTI tangguh kita, FPI tangguh kita, radikalisme tangguh kita orang NU. Tapi begitu dihantam gelontoran uang banyak, lu tadi itu informasi di Bondowoso tadi itu kena kan, nggak kuat, nggak tahan dengan godaan gelontoran serangan uang banyak itu. Makanya tadi saya juga agak nyerang ketika Kang Said ngomong progres tahun ini udah 1,3 M. Jangan banyak-banyak kan kalau ngomongan. Takut nggak kuat kita dengarnya. Cukup ya 10 juta dulu, 20 juta. Karena di NU itu belum terbiasa. Beda dengan di Muhammadiyah, biasa ngelola uang gede gitu. Tapi ini sebuah PR bersama. Ternyata kasus tadi terjerat ini dan itu ya di sana tadi. Karena insya Allah di sini kan enggak. Ini kan sebuah pelajaran bahwa ada satu hal yang lemah di NU itu, sistem manajerial yang kurang. Apalagi bicara ekonomi keuangan, di kita itu masih minim manajemen yang transparan, yang akuntabel, plus SDM yang kredibel. Tadi mabadi'u khairul ummah itu ada al-adl, al-istiqamah, asidhu, itu yang belum bisa diimplementasikan dalam ruang gerak harokah ke-NU-an. Begitu disodorin uang saja, akhirnya nggak ada laporan, terus insya Allah semua jawabannya. ya apakah gara-gara NU akhirnya jurus mautnya insya Allah itu kan enggak juga kali. Nah ini kan tamparan atau refleksi harus kita sadari bersama gitu. Saya senang, saya akui jujur hari ini memang hanya the only one itu Lazis yang punya sistem akuntabilitas di dalam pelaporan keuangan dan seterusnya. Nah saya pikir ini kan harus menjadi percontohan buat Lebanon lain yang meskipun tidak bicara soal uang, tapi ini case-nya adalah basic manajemen untuk bagaimana NU tetap solid. Betul kata Kiai Mujib, NU nggak ada pengurusnya juga keren, tapi nanti ketinggalan kan? Karena oh diurus aja ketinggalan. Ya diurus aja ketinggalan gitu. Kita mati-matian ngurus kalah. Gimana gak diurus? Nah, ini kan sebetulnya cambuk buat kita. Hari ini senang saya diundang di sini. Sebetulnya saya nggak ada random ngisi, kalau rekaman begini deh, jadi ngoceh. Terima kasih. Tapi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya buat Lazisnu yang sudah memberikan kesempatan buat MBC untuk mendirikan OPSIS yang saya pikir ini adalah bagian organ penting dari segmen yang kedua, yaitu Ijtimaiyah. Ijtimaiyah kita paling sulit atau yang belum punya progres adalah sisi ekonomi. Tapi kalau tentang mainstream kita tentang prinsip kenegaraan berbangsa sudah tuntas lah, tidak pernah goyah. Ekonomi. Sehingga tadi angan-angan kita punya klinik, punya rumah sakit. Kenapa tidak? Muhammadiyah saudara kita sudah surplus. Kemarin bikin lagi rumah sakit Muhammadiyah di mana itu. Nah kita kan ya Allah rumah sakit klinik aja udah ngoceh rapat diskusi bertahun-tahun ya jadi bahan rapat saja kan. Tapi insya Allah aku yakin tadi betul semangatnya luar biasa. Aku yakin jadi ya pun fayakun jadilah pokoknya. Apalagi Kang Said tadi udah membuktikan betul kerja nyata. Insya Allah kita bisa dengan bersama kita bisa amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.